Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, kita kembali bersama-sama melanjutkan pembahasan kita, kajian kita berkaitan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita akan pelajari dan apa yang telah kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi sudah kita bahas hikmah daripada beristighfar. Selain dia akan orang yang banyak beristighfar akan diberikan kenikmatan, yang kedua akan diangkat dari kekeringan, dan insyaallah akan diberikan rezeki dan juga keturunan. Nah, ini seperti yang dikatakan dalam surat An-Nur dan juga surat Hud bagi orang yang beristighfar. Yang ketiga, Allah akan mengganti dosanya dengan kebaikan. Jadi yang tadinya dosa karena banyak istighfar berubah menjadi kebaikan. Yang keempat, Allah akan berikan keberuntungan bagi orang yang sering membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dikeluarkan dari kesulitan hidup, diangkat dari kesempitan hati dan diberikan rezeki tanpa diduga-duga, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud. Dan juga akan dicintai oleh Allah. Bagi yang suka beristighfar, Allah akan cinta kepadanya. Karena memang Allah suka kepada orang yang beristighfar itu. Ya Allah, aku mohon kepada kamu ampunan. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Kenapa Allah suka? Karena orang ini mengakui dirinya itu banyak salah, ngaku banyak dosa. Jangankan Allah yang maha kasih, kita saja kalau ketemu orang terus dia ngaku, maaf saya kemarin melakukan kesalahan, itu kita jadi suka. Malah kita tidak suka kalau ada orang merasa, oh saya nggak salah. Ini kita tidak suka. Kita akan suka kepada orang yang suka apa? Maaf, mengakui kesalahannya. Itu kita, padahal yang kasih sayang kita jauh dibanding kasih sayang Allah. Bagaimana dengan Allah ketika ada hambanya mengaku, ya Allah saya banyak dosa, saya banyak melakukan kemaksiatan, ya Allah mohonkan ampun untukku, ya Allah. Allah akan suka kepada orang itu. Inilah gambaran untuk kita. Kita tidak suka sama si fulan, tapi si fulan tuh suka sekali, dikit-dikit minta maaf, ngaku kesalahannya, luar biasa, kita jadi suka. Begitulah Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang suka membaca istighfar. Dan yang terakhir, ini yang kita bahas yang terakhir tadi di kalimat Allah bergembira ketika mendapati hambanya mengakui kesalahannya, bertaubat, beristighfar. Lebih kegembiraannya dibanding orang yang tadi kehilangan ontanya dan diketemukan kembali di padang pasir. Ceritanya seperti saya ceritakan tadi, kata Rasul, ada seseorang yang berangkat ingin pergi ke satu wilayah membawa unta, dan di atas untanya tersedia makanan, bekal hidup dia di dalam perjalanan. Di tengah perjalanan, di tengah padang pasir yang tidak bertepi, di bawah pohon dia istirahat. Ontanya ditaruh, diikat, dia tidur. Tapi saat terjaga, saat terbangun dari tidurnya, ternyata ontanya sudah lepas. Akhirnya dia ketakutan, dia cari di seputarnya, teriak-teriak memanggil ontanya tadi, tapi tidak datang juga. Akhirnya setelah putus asa mencari ontanya tadi, akhirnya dia mengambil posisi, dia bilang, matilah aku, onta tidak kembali, mati saya sudah. Akhirnya dia mengambil posisi untuk mati, udah siap mati saja dah. Nggak mungkin melanjutkan perjalanan tanpa ontanya. Waktu dia tertidur, di tengah-tengah antara tidur dan terjaganya, dia melihat seperti ada bayangan onta. Akhirnya dia melek, dia lihat betul ontanya yang dia cari ada, datang. Itu langsung dia berdiri, langsung dia pegang tali ontanya. Karena terlalu girangnya, dia bersyukur dengan mengatakan apa?
Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ini ngomong saking girangnya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah hambaku, wa ana abduka, dan itu kalimat kan terbalik. Ya Allah engkau adalah hambaku, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Wah, ngomongnya apa? Itu ya namanya orang terlalu gembira kadang-kadang terpleset. Itu kan gembiranya luar biasa sampai Allah nyebutnya salah. Ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Itu karena kegembiraan. Kata Rasul, sungguh Allah lebih gembira dari orang itu ketika ada seorang hamba yang memohon ampun kepada Allah. Itu gambaran Nabi untuk gembiraannya Allah luar biasa. Kalau ada orang, astagfirullah, apalagi ibu bapak di tengah malam kita ingat dosa-dosa kita keluar air mata. Ya Allah, Allah gembiranya itu ngelihat orang ini, mendapati orang yang beristighfar nih melebihi kegembiraan orang tadi yang sampai salah mengucapkan apa? Kedudukan dirinya. Mustinya ana abduka wa anta rabbi, kan begitu. Engkau adalah Allah Tuhanku, aku adalah hambamu. Ini terbalik, subhanallah. Alangkah seandainya, kata ulama, seandainya tidak mendapatkan macam-macam kebaikan dengan istighfar kita, tapi Allah gembira dengan istighfar kita, cukuplah alasan kita untuk apa? Beristighfar, karena Allah gembira. Loh, kalau Allah sudah gembira begitu, tentunya kebaikan macam-macam akan diberikan kepada kita. Itulah hikmah daripada istighfar. Mungkin kalau ada yang bertanya berkaitan dengan istighfar, jadi sekali lagi ingin saya gambarkan, istighfar itu bukan hanya untuk yang berdosa. Nanti ibu bapak habis Ramadan, kan kita luar biasa, insya Allah Ramadan kita diterima semua oleh Allah. Setelah Ramadan berbagai macam ibadah sudah kita lakukan, tapi bukan berarti istighfar berhenti. Karena istighfar itu bukan hanya untuk orang berdosa, bahkan habis ibadah pun kita disuruh apa? Beristighfar. Nanti usai Ramadan jangan lupa untuk terus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang telah kita lakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kekurangan-kekurangan ibadah kita di bulan Ramadan dimaafkan oleh Allah karena istighfar kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Allah selalu melazimkan membasahi lidah kita ini. Allah berikan taufik hidayah untuk beristighfar kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau ada yang bertanya berkaitan dengan istighfar, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nggak apa-apa. Saya tuh baru dapat tahu kenapa kita sholat ba'diyah itu berganti tempat. Apa maksudnya, Pak? Jadi saya tuh ditanya orang tapi saya nggak tahu jawabnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa kok saya lihat atau kita lihat tuh banyak orang habis sholat fardu, sholat sunnah pindah tempat. Sebenarnya kalau tidak pindah tempat juga tidak apa-apa, tapi ulama banyak yang menganjurkan kalau bisa pindah tempat. Kalau ibu sedang susah di kursi jangan, tapi kalau memang bisa ini pindah. Kenapa? Karena untuk memperbanyak saksi nanti di hari kiamat. Tempat-tempat kita ini habis sholat di sini kita sholat ini apa? Memperbanyak tempat apa? Tempat sujud, karena tempat-tempat yang kita gunakan untuk ibadah nanti di hari kiamat jadi saksi, Ibu. Ya Allah, dulu dia pernah sujud di atasku. Ini bicara semua. Kursi yang ibu pakai, karpet, ini yang diinjak. Bahkan kata para ulama, ketika kita jalan ke tempat ibadah, itu akan jadi saksi nanti di yaumil kiamah. Di dunia yang bicara hanya mulut, tidak ada benda lain yang bisa berbicara. Tapi nanti di hari kiamat terbalik, hanya mulut yang tidak bicara, tapi semuanya malah berbicara. Kalau Yasin sering kita baca kan, wa yukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa yukallimuna aydihim, akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa yashhadu arjuluhum, dan saksi-saksi kaki itu akan jadi saksi. Jadi ini bilang, ya Allah dulu saya begini, ini ngomong, ini bicara, mulut malah tidak bicara, ini bicara, saksi bilang kaki, iya ya Allah betul, ini akan jadi saksi semuanya. Jadi benda ini semua berbicara, justru yang tidak bicara malah mulut kita. Ditutup mulut kita nanti di hari kiamat, tapi semua ini anggota akan berbicara
Dan ini tempat-tempat ini akan berbicara, Ibu. Makanya kalau orang yang ibadah masih cari riya, cari pandangan dan pujian orang, berarti dia belum ngerti. Mau cari saksi ibadah, padahal cukup benda-benda Allah ini sudah menjadi apa? Saksi nanti semuanya. Mau kenapa mesti cari saksi orang? Kadang-kadang ada kan orang ibadah untuk cari pujian orang, berarti dia belum mantep, belum imannya belum kuat. Kalau orang imannya sudah kuat, saya ibadah nggak perlu, nggak ada yang lihat, manusia nggak jadi masalah. Ini akan jadi saksi saya, tembok akan jadi saksi saya nanti di yaumil kiamah. Subhanallah. Makanya semakin kuat iman, semakin ikhlas, hilang sedikit riaknya. Ini subhanallah. Itu jadi tujuan, Ibu. Tapi itu syaratnya sholat yang berbeda, Ibu. Sholat fardu, sholat sunnah. Nah itu boleh. Tapi kalau masih satu rangkaian, jangan. Nanti sholat tarawih pindah-pindahan semua. Wah, pindah lagi, salam pindah lagi, banyak kan. Itu kan masih satu apa? Satu rangkaian, satu bagian. Itu sholat tarawih ya sudah satu. Tapi nanti habis sholat tarawih, sholat witir itu satu. Mau tahajud, kalau bisa pindah lagi ke sana. Malam itu beda. Tapi kalau sholat tahajud mau bikin 8 rakaat, jangan pindah-pindahan. Tetap satu. Nanti kemana-mana sampai keluar-keluar lagi ntar pindah-pindahan. Alhamdulillah. Jadi kalau satu macam cukup satu tempat. Tapi kalau beda-beda silakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada lagi, silakan. Bu, Bapak. Karena ini pengajian terakhir untuk apa Ramadan ini, karena besok kan takbir ya, habis maghrib sudah bukan taklim lagi yang afdol, takbiran. Nah yang sunnahnya nanti bertakbir. Nah ini karena ini jadi lebih banyak pertanyaan. Silakan. Sebelum nanti saya akan bahas tentang sunnah-sunnah sholat id atau sunnah-sunnah berkaitan dengan id. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian berdua nggak apa-apa. Maaf Bapak, saya mau tanya, istighfar itu yang terbaik tuh apa saja ya Pak? Maksudnya Astaghfirullahaladzim atau Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahiladzim atau saya mengikuti Yusuf Mansur itu gini, Sayyidul Istighfar, bukan? Ya royaku ya fataku hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maulana wa ni'mal nasir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semua saya jalankan ya Pak, insyaallah. Dan seperti Bapak tadi bilang semuanya itu kayak ajaib, yang nggak disangka-sangka itu saya rasakan. Cuman saya merasa Allah menguji saya itu lebih besar lagi Pak. Apakah ini tanda Allah sayang atau memang saya istighfarnya kurang, amin, salah atau bagaimana? Iya. Terus yang kedua, saya mau tanya, misalnya dalam keadaan khutbah atau Jum'ah gitu ya, kalau lagi khutbah itu wajib mendengarkan khutbah atau sholat sunat tahiyatul masjid. Terus ada lagi, kalau imam lagi membaca doa, apakah wajib mengikuti doa itu di dalam sholat atau di luar sholat? Pas sholat. Di dalam sholat? Setelah sholat, setelah sholat. Oh, iya. Ya. Imam membaca doa itu wajib ngikutin doa atau sholat sunat? Ya begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, istighfar yang paling bagus. Sebenarnya semua istighfar bagus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Tadi dari Ustadz Fulan, dari Fulan, boleh kita baca. Nah, teman dari Nabi, pernah Nabi berbicara, ini hadis Sahih Bukhari. Ini seperti yang kita lihat, dikatakan di sini dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu pernah bersabda, Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Nah, Sayyidul Istighfar itu artinya penghulu. Sayyid itu artinya penghulu, yang dimuliakan, orang yang paling mulia itu namanya Sayyid. Makanya kita bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu arti Sayyid, ya Allah salawat dan salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad. Itu jadi Sayyid itu artinya penghulu. Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, antakula engkau mengucapkan. Jadi kalau bahasa kita biangnya istighfar, kalau kata Rasul ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu ulaka bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah sayyidul istighfar, agak panjang Ibu ya. Nah ini nggak usah dihafal, dibaca, kita baca. Tapi nanti ternyata di rumah atau di jalan kita nggak bisa lihat, sudah astagfirullah, atau tadi yang dari guru kita baik Ustaz Mansur atau yang lainnya, silakan baca istighfar yang kita apa, astagfirullah, astagfirullah. Nah kalau pertanyaan apa penghulu istighfar, ini dia hadis riwayat Imam Bukhari. Itu penghulu biangnya istighfar, ini dia. Apa kata Nabi? Man qalaha minan nahar, siapa yang membacanya di siang hari, mukinan biha, dengan penuh keyakinan, yakin dah hatinya apa, famata min yaumihi, nggak tahu itu hari dia meninggal. Baca pagi, siangnya meninggal, sore meninggal, kila an yumsia, atau sebelum masuk waktu sore dia meninggal. Jadi pagi dia baca, habis subuh dia baca. Jadi ini kalau ini ibu baca boleh habis sholat. Kalau yang istighfar umum yang tadi sambil jalan itu kan. Nah kalau ini waktu habis sholat subuh baca sayyidul istighfar. Nah siapa yang baca ini meninggal sebelum sampai waktu sore, mau sampai maghrib, apa kata Nabi? Fahuwa min ahlil jannah, maka dia pasti dari golongan ahli sorga. Subhanallah. Jadi kalau meninggal pasti masuk surga sebelum datang waktu sore. Waman qalaha minal lail, tapi nanti kalau maghrib baca lagi. Dan siapa yang mati sebelum masuk waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah, pasti dia masuk surga. Itu bacaannya kan sangat apa? Sekali saja, baca sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak mati kita sebelum datang waktu subuh kecuali min ahlil jannah. Rasul yang bilang. Subuh kita baca lagi, enggak meninggal kita sebelum waktu maghrib kecuali surga. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Nah ini nggak perlu kita banyak-banyak, cuma cukup habis apa? Subuh, sholat, sama maghrib. Ini hadis doanya itu tuh. Doanya ini hadis Bukhari. Dan hadis Bukhari, Muslim, hadisnya kuat. Ini saya tidak lihat semuanya, kalau kita lihat yang lain. Ini hadisnya sama. Ini dalam kitab yang lain. Ini dalam kitab Imam Turmudi sama. Jadi ini kitab hadisnya di semua kitab. Lihat, kalau kita lihat ada 60 kitab yang menyebutkan itu adalah penghulu istighfar. Jadi kalau ditanya penghulu istighfar itu nanti alhamdulillah kita ada grup majelis taklim ini. Insya Allah saya juga sedang nyusun dikir-dikir ba'da sholat yang kita bahas. Nanti saya kirim lewat apa? WhatsApp tadi grupnya. Enaknya yang sudah saya kirim sudah jelas, sudah ada penjelasannya. Kemudian sayyidul istighfar nanti saya kirim juga lewat ini semuanya. Jadi ibu bapak bisa membacanya di dalam apa? Ba'da sholat, dilihat dulu dengan handphonenya. Jadi ini penting sekali, grup manfaat insya Allah. Karena memang kata ulama ini handphone bisa manfaat, bisa mudarat. Kalau kita bisa manfaatkan itu jadi luar biasa. Insya Allah saya sedang susun adkarnya itu, dikirnya nanti apa yang sudah kita bahas kita sharing nanti insya Allah jadi manfaat untuk semuanya. Jadi ibu walaupun tidak sempat menulis ini, nanti saya tuliskan sayyidul istighfar dari pertanyaan ibu, nanti bisa dibaca. Ini kapan dibacanya? Ba'da sholat. Ini luar biasa. Kecuali yang dijamin nggak mati. Pagi nggak baca, nggak apa-apa, ntar maghrib aja karena insya Allah nggak mati saya sampai maghrib. Nah itu boleh kalau ada jaminan. Kan tidak ada jaminan kita, nggak ada jaminan, berarti kita selalu paling tidak subuh sama maghrib jangan ditinggal. Ini yang disebut dengan penghulu istighfar. Jadi biangnya istighfar kata Rasul ini dia. Dan untungnya nggak dibanyak baca. Yang baca yang banyak tadi itu ibu baca terus dalam kesendirian, baca terus. Tapi kalau ini hanya di waktu apa? Ba'da sholat, boleh ba'dal maghrib, subuh kita baca. Kemudian kok kadang-kadang kita kok banyak ujian kelihatannya apa cobaan dari Allah. Iya, karena memang Rasul SAW pernah bilang begini, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, kata Nabi. Ini hadisnya sahih. Siapa yang hendak dijadikan baik, diinginkan menjadi baik, Allah berikan musibah kepadanya. Jadi musibah itu jangan langsung diklaim, oh kok Allah benci, enggak. Karena kalau kita bicara tentang sesuatu yang buruk menimpa kita ada 3 macam. Ada yang disebut dengan musibah, ada yang disebut dengan bala,
ada yang disebut dengan azab. Nah, ini beda. Musibah ke sesuatu yang buruk yang menimpa kepada orang yang ibadah. Artinya 5 waktu dijalankan, wajib dijalankan. Ada sesuatu yang menimpa dia, itu namanya musibah. Musibah itu apa? Ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah. Kadang-kadang begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah tentukan si fulan derajatnya di sini. Ini orang derajatnya di sini, ditentukan takdirnya Allah. Tapi amalannya sampai di sini mentok sudah, nggak naik-naik. Amalannya segini. Akhirnya Allah berikan musibah, dia sabar, naik derajatnya. Jadi Allah ingin naikkan derajat, diberikan apa? Musibah. Ada bala namanya. Apa itu bala? Kebanyakan ulama, bala itu adalah sesuatu yang tidak baik yang ditimpakan Allah kepada orang Islam yang tukang maksiat. Mabuk terus, akhirnya kena sakit. Jangan dibilang saya kena musibah, bukan musibah kamu, bala. Maksudnya apa? Biar kamu taubat, biar kamu kembali. Bukan ingin diangkat derajatnya, tapi kalau bahasa orang dijewer apa? Biar kembali. Ingat, banyak orang yang habis sakit mau meninggal baru taubat. Kan ada begitu. Orangnya masya Allah maksiat, habis tabrakan baru taubat dia. Nah, itu namanya bala, Ibu. Jadi bala itu sesuatu yang buruk yang Allah timpakan kepada seorang muslim yang maksiat, biar dia kembali kepada jalannya Allah, jalan yang benar. Nah, ada adab. Adab itu Allah timpakan sesuatu yang buruk kepada orang yang tidak beriman. Jadi satu musibah boleh bala bila musibah. Misalkan satu gedung hancur, boleh jadi ada bala bagi seseorang, bisa jadi musibah, bisa menjadi adab. Di gedung itu ada orang yang taat, berarti dia musibah, ditinggikan walaupun sama-sama ketiban, tapi di hadapan Allah nggak sama dengan yang kafir, itu adab. Yang bala bagi orang yang ahli maksiat, jadi beda kedudukan orang. Jadi kadang-kadang nggak pernah sholat ketimpa musibah, saya sedang diuji nih, kena musibah biar lebih tinggi derajat. Apaan lebih tinggi derajat? Nggak pernah sholat, mabuk terus, bala kamu gitu, murkanya Allah, biar kamu taubat, biar kembali. Tapi kalau kita sudah sholat, puasa, kita sudah zikir, kita sudah berusaha maksimal ibadah, kok kena juga, itu namanya musibah. Dalam hadis, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, siapa yang dikehendaki baik Allah berikan musibah. Subhanallah, luar biasa. Ini apa? Berkaitan dengan musibah. Insya Allah Allah tidak berikan kepada kita kecuali kebaikan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Makanya ibu yang banyak kena musibah, doa banyakkan itu dua akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana walah tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan kau berikan beban kepada kami yang kami belum dan tidak mampu membawanya. Ya Allah, itu yang kita apa? Nanti kalau orang tidak mampu, kadang-kadang akhirnya dia frustasi, marah, keluar dari apa? Jalur yang benar. Ini kita minta wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa bagus. Yang banyak kena musibah itu biar diangkat, kalaupun diberikan jangan sampai kita nggak kuat. Insyaallah Allah berikan kepada kita kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sedang kena musibah semoga diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu berkaitan dengan musibah, yaitu jadi masalah apa? Istighfar, sayyidul istighfar itu, kemudian masalah musibah. Yang ketiga tadi khutbah Jumat. Bagaimana kalau orang sedang khutbah Jumat, kita datang, apakah bagusnya sholat tahiyat atau langsung duduk? Kalau khutbah Jumat lagi dikumandangkan, kita datang belum sholat tahiyat dulu. Tetap walaupun khutbah sedang berbicara, kalau kita masuk tetap dianjurkan untuk apa? Sholat 2 rakaat. Karena Nabi pernah, waktu itu diceritakan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Sayyidina Utsman ketika sedang khutbah, ada orang masuk ke masjid, di Masjid Nabawi, main duduk saja, langsung Utsman bin Affan nunjuk suruh bangun, suruh sholat 2 rakaat. Waktu ditanya, "Hei Utsman, kok di atas mimbar engkau nyuruh orang sholat sebelum dia duduk ke masjid?" Kata dia, "Sungguh aku pernah mendengar dan aku pernah lihat Rasulullah nyuruh orang yang duduk langsung disuruh berdiri untuk apa? Sholat, padahal Nabi di atas
mimbar. Makanya dalam hadis, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yarka' raka'atain. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, jangan sekali-kali duduk kecuali sholat dulu dua rakaat. Ini hadisnya umum, walaupun dalam keadaan apa? Khutbah. Nah, itu yang dianjurkan. Jadi dianjurkan tetap sholat 2 rakaat. Kecuali kita nanti sholat id di lapangan, jangan duduk aja, nggak ada sholat tahiyat lapangan, tahiyat parkiran nggak ada, karena kita sholatnya di sana. Tapi kalau besok di sini, nah ada tahiyat. Tapi karena sholatnya di sana, maka langsung duduk, tidak ada tahiyat parkiran, tidak ada. Nah itu pertanyaan 3. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin Pak Tisna silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian nanti saya mohon penjelasan tentang mengenai istighfar. Saya pernah membaca bahwa pada saat kita ngobrol, itu setelah kita ngobrol kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, penjelasan mengenai kalau itu pun kalau emang istighfar juga dilakukan pada saat kita berbuat kebaikan. Itu kita juga katanya menghindar dari rasa ria ataupun segala bentuk yang mengandung rasa bentuk sombong atau ria. Itu bagaimana, Tad? Itu saya minta penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau kita habis ngobrol, kita disuruh istighfar sebelum bubar dari majelis itu. Sebenarnya bukan hanya ngobrol biasa di dalam majelis ilmu, pokoknya kita sedang kumpul begini, rapat ya kalau kita Islam. Maka sebelum kita berdiri meninggalkan ruang rapat, disunnahkan untuk membaca istighfar. Apa itu istighfarnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ada astaghfiruka. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang, ini kita lihat teks hadisnya ya, astaghfiruka. Ini siapa yang membaca doa istighfar itu kalau di dalam majelis, kalau dia ngomong ada terpleset, ada kekurangan, ada kesalahan, Allah akan bersihkan sebelum kita meninggalkan tempat tadi. Jadi omongan-omongan itu langsung kan namanya manusia berbicara mesti ada keliru dalam berbicara, dalam itu Allah ampuni langsung. Ini adalah pentingnya istighfar dari majelis, yaitu astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti yang selalu kalau kita habis ta'lim, saya biasakan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini Bapak Ibu bacanya bukan hanya di waktu ta'lim, lagi ngobrol, apalagi ngobrol lama kan mesti ada salah-salahnya, itu akan diampuni oleh Allah. Itu betul istighfar dan menghilangkan riya. Nanti ketika kita bicara ada itu tuh dihapus dengan ya maknya kita bicara, ketika kita bicara kadang-kadang ada timbul tuh merasa orang itu tertarik, merasa oh iya, merasa diri itu langsung dengan istighfar tadi dibersihkan. Nah, ini juga nanti insya Allah perlu juga ini saya tuliskan, karena kalimat ini sering kita duduk-duduk ya di dalam majelis yang resmi seperti rapat-rapat. Kalau Ustaz tapi di sini bukan muslim semua, ya paling tidak waktu kita keluar kita baca untuk diri sendiri. Nah, ini itu akan menimbulkan manfaat dan menghilangkan riya tadi. Wallahu a'lam. Betul. Jadi betul istighfar itu manfaat, tapi istighfarnya bukan astagfirullah biasa yang tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, Pak. Meneruskan pertanyaan tadi, Pak, sholat Jumat. Walaupun sudah khutbah kedua, Pak, kita harus masih sholat Jumat. Walaupun khutbah kedua misalkan bagaimana, tetap selama kita bisa ngejar nggak ketinggalan khatib turun dari mimbarnya sholat, ikut tetap walaupun sudah mau habis. Kecuali kalau kita masuk sholat ini sudah dari kita sudah sedikit lagi, sudah ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru. Ya, ini sudah nggak usah sholat sudah, tapi tetap nggak boleh duduk, Pak. Berdiri aja nungguin nungguin dia turun dari mimbar, sholat langsung kita gabung. Tapi kalau kita duduk nggak boleh. Nah, kira-kira jadi lebih baik kita berdiri nungguin orang itu khatib itu selesai. Nah, jadi tidak boleh duduk. Kalau mau duduk nggak boleh. Jadi kalau mau duduk berdiri nungguin si khatib selesai. Khatib selesai baru kita ikut sholat bareng.
Tapi kalau untuk duduk tetap nggak boleh. Jadi hukumannya ya nunggu berdiri disetrap sedikit, nah, sampai khotibnya turun dari mimbar dan sholat bareng. Jadi itu apa yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masbuk sholat Jumat. Nah ini boleh sebelum itu kita buka masalah id ya, nanti ketemu dalam bab masbuk. Sedikit kita bicara tentang sunnah id. Ini kita tidak bicara tentang Idul Adha, kita bicara tentang sholat Idul Fitri. Sholat Idul Adha atau Idul Fitri nanti ada amalan-amalan yang disunahkan. Yang pertama tentunya sholat ya. Kemudian nanti takbir. Nanti ada beberapa amalan untuk kita lakukan pada esok hari lusa, yaitu hari Rebo. Insya Allah bisa kita praktekkan. Yang pertama tentang hukum sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Apa hukumnya? Hukumnya yang pertama ada yang mengatakan fardu kifayah. Ini menurut mazhab Hanabilah. Menurut mazhab Hambali fardu kifayah. Artinya di LA ini kalau nggak ada yang sholat sama sekali dosa semuanya. Ternyata masjid kita sholat, walaupun semua nggak sholat muslim aman. Ini kata Imam Ahmad bin Hambal, fardu kifayah. Yang kedua, ini merupakan menurut Hanafiyah sholatnya wajib tetapi khutbahnya sunnah. Ini dibilang sholatnya itu wajib, khutbahnya sunnah. Wajib aini. Berarti kata Hanafiyah kalau orang Islam nggak sholat id dosa. Kata Imam Abu Hanifah. Jadi madhab Hanafi ini banyak diikuti di Pakistan, di India, Bangladesh, itu madhabnya Hanafi. Masjid-masjid yang pakai madhab Hanafi wajib. Orang madhab Hanafi kalau nggak sholat id dosa dihukumnya. Ini hukumnya dosa karena dianggap fardu ain. Tapi sunnahnya apa, khutbahnya sunnah. Nah kalau menurut madhab Syafi'i dan Maliki sunnah muakkadah, yaitu sholat Idul Fitri nanti hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, merugi orang yang tidak sholat. Makanya ibu bapak besok yang punya kesempatan jangan tidak mendirikan sholat. Ini sunnah muakkadah, 1 tahun sekali Idul Fitri, ntar Idul Adha sekali lagi. Jarang-jarang sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kalau ketinggalan besoknya atau sudah ketemu lagi. Tapi kalau ini setahun, ya Allah sayang sekali. Makanya di sini hukumnya sunnah muakkadah. Jadi paling rendah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, paling rendah. Bahkan ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Paling kecil hukumnya sunnah muakkadah. Kecuali bagi orang yang berhaji untuk sholat Idul Adha, dia enggak, karena saat itu sedang melempar jumroh. Saat orang dari wukuf di Arafah lalu ke Muzdalifah ngambil batu, nginep sebentar, pagi langsung ke Mina melempar jumroh. Sementara di waktu yang sama orang sedang sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Jadi mereka nggak perlu ngejar sholat karena ada kewajiban lebih besar melempar jumroh. Sebagaimana bahkan lihat ada hadis dari Ummu Atiyah, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ummu Atiyah ini salah seorang sahabiah, seorang sahabat wanita yang dulu salah satu kerjaannya itu tukang mengkhofat. Apa itu khofat? Khofat itu untuk perempuan. Kalau untuk laki khitan, anak laki kecil di khitan, perempuan yang kecil di khofat. Jadi khofat itu istilah untuk sunat, tapi untuk perempuan itu baru lahir itu di khofat. Ini bagian khofat dia. Ini Ummu Atiyah. Jadi tukang tukang khitan untuk wanita, namanya khofat, beda itu. Kalau khitan untuk anak laki. Bengkong kata dia. Ya. Nah ini kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Imam Muslim, kunna nu'maru bil khuruj fil idain. Kami dulu diperintahkan oleh Nabi untuk keluar di 2 sholat id, Idul Adha dan Idul Fitri. Perempuan nih Ummu Atiyah. Wal mukhabba'ah wal bikir, yaitu wal mukhabba'ah wal bikir, baik yang sudah tua dan yang masih gadis. Artinya nggak ngelihat umur nih, mau tua mau muda. Ini bukan hanya laki, perempuan pun disuruh keluar. Bahkan lihat, qalat, lalu beliau berkata, al haid yakhrujna, yang haid juga keluar. Biasanya kalau yang haid kan nggak sholat, tapi untuk Idul Fitri adalah tetap sunahnya keluar, yang haid tetap keluar ikut. Fayakun khalfan nas, dan dia hendaklah ikut bareng-bareng sama di belakang orang. Yukabbirna ma'an nas, baca takbir bareng sama orang lain, cuman nggak sholat, cuman ikut datang. Jadi yang haid ikut juga duduk di lapangan, cuman jangan di tengah-tengah, apalagi yang depan. Orang ini naik belakang deh kan.
takbir dia. Orang sholat nggak usah sholat, duduk. Habis selesai sholat takbir, pokoknya takbiran ikut, keluar ikut, sampai yang head saja disuruh apa? Keluar. Bahkan dulu ada wanita datang ke Rasul, ya Rasulullah kami nggak punya hijab, bagaimana? Ambil kain-kain tutup baju, dibikin apa? Untuk pergi ke mana? Ke masjid, ke lapangan, keluar. Sholatlah kalian di situ. Nah, jadi di sini nanti ibu-ibu, anak-anak yang wanita yang datang haid, nifas, bawa keluar. Sunnah itu sunnah keluar. Jadi keluarnya kita itu dapat pahala dari Allah. Duduk di lapangan, diparkir bareng-bareng, takbir kita baca bareng takbir. Orang sholat nggak usah ikut sholat. Ini yang disunnahkan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi sangat-sangat ditekankan. Kan sayang, haid enggak, nifas enggak, duduk di rumah. Mau ngapain? Sayang sekali. Nah, kecuali kendaraan atau bermasalah lain lagi, atau ada masalah yang penting silakan. Tapi kalau tidak, ini adalah sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana jika masbuk? Nah, ini berkaitan tadi pertanyaan, kalau Jumat masbuk kita bicara tentang id. Kalau masbuk ini artinya telat, kena traffic masuk, di sini sudah apa? Sudah sholat. Nih bagaimana kita? Habis sholat imamnya kan khutbah, kan lain dengan Jumat ya. Kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Kalau id ini kan sholat dulu baru khutbah. Kita masuk sudah khutbah, berarti kan kita telat. Nah, yang pertama, bila mendapati imam sedang berkhutbah, kita masuk, imam sedang khutbah, maka hendaknya dia mendirikan sholat tahiyatul masjid kalau di masjid. Kalau di parkir tadi nggak ada, langsung ikut duduk. Lalu duduk, langsung duduk. Dan setelah selesai, khotib selesai, baru dia mendirikan sholat id seorang diri. Tapi kalau telatnya bareng, ya bikin berjamaah bareng, nggak apa-apa. Jadi kita masuk, orang sudah khutbah, duduk. Selesai dengar khutbah selesai, kita langsung ambil posisi sholat id sendirian. Karena kita ikut duduk di situ. Yang nggak boleh di rumah sendirian. Sholat id sendirian di rumah. Kita di tempat ramai karena telat, ikut dulu khutbah selesai, baru kita lihat telatnya ada 5, ayo sini bareng-bareng takbir, bareng berlima deh itu, satu maju jadi imam. Allahu Akbar. Itu adalah masbuk yang pertama. Ada masbuk yang kedua, jika mendapat imam sedang duduk dan tasyahud, artinya sudah belum selesai sholatnya, baru 1 rakaat, kita masuk, imam sudah masuk ke 2 rakaat, langsung ikut sholat. Imam salam nambah 1 rakaat. Tapi kalau imam lagi tahiyat, sudah duduk, masuk ya langsung Allahu Akbar, duduk ikut tahiyat, duduk. Imam salam berdiri 2 rakaat nambah. Jadi sama seperti masbuk apa? Biasa. Nah, kalau Jumat sama, waktu masuk khotib sudah sholat 1 rakaat, ikutnya 1 rakaat. Imam salam nambah 1 rakaat. Cuman nanti giliran masuk imam sudah tahiyat. Kita nggak dapat 1 rakaat, mudah tahiyat. Bagaimana? Di sini baru timbul 2 pendapat kalau Jumat. Pendapat yang pertama, imam assalamualaikum, kita nambah 2 rakaat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, setelah salam imam kita nambah 4 rakaat seperti zuhur. Untuk Jumatan. Untuk kalau sholat id enggak. Itu jadi bedanya antara id dengan Jumat. Jadi alhamdulillah. Ini kalau ada yang kejadian suka keterlambat nih. Kalau ada yang begini kerjaannya, nah langsung. Nah, ini jangan sampai nggak sholat rugi. Kita apa? Sholat tetap kita setaraan seperti tadi. Sholat di mana yang lebih afdol? Nah, ini pendapat berbeda. Yang pertama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabila, yang paling afdol di lapangan atau di padang pasir, kecuali di kota Mekah. Karena lebih bagus sholatnya di Masjidil Haram. Tapi selain Masjidil Haram lebih baik di lapangan, parkir, pokoknya. Tapi jangan jalan nutup, jangan. Ganggu orang di luar, pokoknya di tempat yang terbuka. Itu menurut Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabila. Sementara menurut Syafi'iyah di masjid kalau memang nampung. Ini kalimatnya kalau nampung. Kalau tidak mengapa di lapangan. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, karena masjid itu tempatnya lebih bersih dan lebih mulia. Yang kedua, ada sholat tahiyatul masjid. Kalau di parkir nggak ada, kata Imam Syafi'i. Kalau di masa Rasul masjid tidak dapat menampung jamaah, maka di lapangan. Nabi dulu di lapangan terus karena masjidnya tidak menampung. Kita kalau tidak menampung lebih afdol ke lapangan. Alhamdulillah kita nggak ribut deh urusan apa lapangan ini, lihat keadaan saja. Alhamdulillah. Yang penting sholatnya, kadang ribut lapangan masjid sholat enggak. Ini ribut urusan itu. Nah, ini jangan. Alhamdulillah, di mana saja yang paling enak, paling lengkap, paling insya Allah paling khusyuk, itulah yang paling apa?
paling afdol. Kemudian sunnah sholat id yang pertama, sepakat tidak ada adzan dan iqomah. Maksudnya waktu mau sholat nggak ada Allah Akbar, syahadalah sholat enggak, tapi sunnahnya cukup membaca as-salatul jami'ah, langsung imam naik besok, jadi nggak ada adzan, nggak ada qomat, jadi langsung saja sudah kumpul semuanya, misalkan sholat jam 9 lengkap siap, langsung Bilal as-salatul jami'ah rahimakumullah, salatul jami'ah maksudnya sholat berjamaah, semoga Allah menyayangi kita, langsung imamnya maju sholat. Itu sunnahnya, tidak ada adzan, tidak ada qomat. Ustaz kalau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ayo jamaah kita mulai sholat, nggak apa-apa. Tapi afdolnya pakai Arab dulu, kalau mau diterjemahkan silakan. Tapi as-salatul jami'ah sangat mudah, hanya mengucapkan apa? As-salatul jami'ah, langsung kita berdiri. Takbir, kemudian itu adalah masalah sholat id. Kemudian sunnah yang kedua takbir. Dikatakan di sini Hanafiyah 3 kali takbir di rakaat maksudnya di dalam sholat, maaf, di dalam sholat takbir itu Hanafiyah 3 kali takbir di rakaat pertama dan kedua. Sementara menurut Malikiyah dan Hanabilah 6 kali takbir dan 5 kali takbir. Sementara menurut Imam Syafi'i, dan ini yang kita pakai, adalah takbir pertama 7 di rakaat pertama dan takbir kedua yaitu 5. Itu cara Imam Syafi'i. Ini yang kita pakai, dan di Indonesia ini selalu pakai apa? 7 takbir dan 5 takbir. Di mana dalilnya? Ini anna Rasulullah, dari Aisyah, anna Rasulullah kana yukabbiru fil fitri wal adha. Dulu Nabi Muhammad kalau sholat id, baik di Idul Fitri atau Idul Adha, fil ula, di rakaat pertama sab'at takbirat, di rakaat pertama 7 kali takbir, wa fitsaniyah, dan yang kedua khamsan, 5 kali takbir. Itu dalil yang kita kemarin kita sholat 7 dan 5, tapi kadang-kadang kita belum tahu dalil. Sekarang kita punya dalil dari Aisyah dalam riwayat Abu Dawud, dan ini pendapat Syafi'i. Apa yang dibaca antara takbir beda lagi. Hanafiyah dan Syafi'iyah membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sementara menurut Hanabilah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi yang kita pakai enakan ini kayaknya apa? Gampangan apa? Dan memang ini pendapat Syafi'i. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz kalau nggak baca nggak apa-apa. Pada diem, begitu juga biar antara imam dan makmum nggak balapan-balapan. Kan ada standar berhentinya kalau Allah akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar, Allah akbar. Jadi antara takbir yang pertama, kedua, ketiga itu sama jedah berhentinya. Tapi kalau kita diem kadang-kadang apa? Ada yang pendek, ada yang panjang, nggak ada jedah waktu. Ini untuk apa? Tertib. Jadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala Allah 7 kali. Setelah itu baca suratul Fatihah. Kalau imamnya lupa, maklum setahun sekali sholatnya kan. Ustaz masa imam lupa? Imam juga manusia, bukan ada lupanya juga. Imamnya lupa nih misalkan, habis Fatihah dia takbir 7 yang tadinya lupa dia ngulang, atau Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin subhanallah. Ingatkan bahwa maksudnya belum takbir 7 kali nih, saya berhenti Allahu akbar batal sholat saya. Kenapa? Karena takbir kalau lewat sudah, biarkan langsung aja Fatihah. Nanti di rakaat kedua 5 kali, jangan 7, 5, 1 udah lewat.
lupa lagi imam, maklum puyeng kali, banyak pikiran, lupa terus. Allahu Akbar. Saya baca lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ya udah biarkan, nggak usah apa ditegur. Ada kejadian ini di Masjid Jami. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, diingatkan sama apa makmum. Ini imam diem terus nerusin alhamdulillah waladhdallin amin, Allahu Akbar, Allah, diulang 7 kali, batal. Pakai bilang lagi yang ngingetin, untung ada saya tuh diingetin, kalau enggak gara-gara kamu batal tuh imam. Mestinya nggak usah diingatkan, justru gara-gara kamu batal. Coba engkau biarkan, tidak batal ya. Jadi ini takbir itu tidak boleh memutus apa Fatihah itu biarkan. Kita sholat id tanpa takbir 7 pun tetap apa sah. Nah ini jadi jangan itu, insya Allah nggak lupa kita, tapi kalau lupa diingetin, jangan apa jangan maksa, karena ada juga jamaah maksa. Itu yang tadi yang diceritakan di Masjid Jami ini, tapi ini kejadian sudah hampir 4 tahun yang lalu. Imamnya sebenarnya terus habis baca Fatihah disubhanallahin terus sama makmum, disubhanallah, akhirnya dia ngulang, irang makmumnya, untung diingetin. Ini karena tidak punya ilmu jadi apa batal semua, mestinya tidak sah, sudah batal itu kalau sudah. Jadi tetap saja nggak usah takbir. Perbedaan khutbah id dengan khutbah Jumat. Khutbah id setelah sholat, tentunya khutbah Jumat sebelum sholat. Yang kedua, diperbolehkan bagi makmum untuk mengikuti takbir saat khatib bertakbir. Ini kan khutbah pertama, nanti sunnahnya takbir 7 kali. Khutbah nih, kalau khutbah nih urusan khatib nih, naik alhamdulillah, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar 9 kali, baru innalhamdalillah, takbirnya 9 kali, duduk di antara 2 khutbah, berdiri lagi, khutbahnya sebelum dimulai takbir 7 kali. Nah ketika takbir makmum boleh ikut apa Allah melafaz, tapi kalau Jumat nggak boleh. Jumat itu hanya diem saja makmumnya, tapi kalau ini boleh. Jika batal hendaknya diteruskan khutbahnya karena itu hal sunnah. Nah ini maksudnya kalau batal, kalau Jumatan khotib bicara kentut turun, nggak boleh khutbah dalam keadaan apa batal. Tapi kalau id mungkin habis makan ketupat sebelum khutbah, pas khutbah terusin aja dulu, ayo terus khutbah, nggak jadi masalah, karena itu sunnahnya tidak batal. Tapi kalau batal tidak, tapi kalau Jumat batal harus turun, nggak boleh khutbah Jumat batal, karena itu bagian daripada apa dari bagian sholat. Tidak diharuskan berdiri, maksudnya kalau memang khutbah ini tidak kuat berdiri boleh duduk, tapi kalau Jumat tidak boleh, harus berdiri. Tapi kalau id masih diperbolehkan untuk apa duduk, tapi afdolnya berdiri. Khutbahnya lebih pendek dibanding Idul Fitri. Jumat pendek, tapi Idul Fitri agak panjang, nggak seperti Jumat, tapi juga jangan terlalu panjang. Idul Fitri itu lebih panjang sunnahnya dibanding Idul Adha. Jadi Idul Fitri khutbahnya kalau Idul Adha 20 menit, Idul Fitri 25. Kalau Idul Adha 15, Idul Adha, Idul Fitri 20, ada lebih sedikit panjang daripada, tapi tidak boleh terlalu panjang juga. Kenapa? Karena memang Idul Adha disuruh cepat karena ada pekerjaan ingin apa? Motong. Semakin cepat motong itu semakin bagus. Kalau Idul Fitri disuruh diakhirkan, kenapa? Karena ada orang takut yang belum bayar zakat, jadi ditunda khutbahnya biar yang terlambat zakat bisa bayar zakat. Idul Adha sunnahnya itu puasa, jangan makan habis subuh sampai setelah sholat id, selesai sholat id. Tapi kalau Idul Fitri sunnahnya makan, jadi kalau panjang dikit aman, udah ngisi, udah ngopi, udah apa kan aman. Tapi Idul Adha jangan panjang-panjang, lapar. Jadi ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Jadi Idul Fitri disunahkan lebih panjang daripada Idul Adha, tapi dia tidak terlalu panjang. Jumhur ulama sunnah berkhutbah 2 kali seperti khutbah Jumat, syarat rukun wajib sunnah dan makruhnya sama. Maksudnya wasiat takwa sama seperti Jumat, ada duduk di antara 2 khutbah baru berdiri, sama dengan Jumatan. Sunnah di hari id yang perlu dikerjakan nanti, yang pertama makan dan minum sebelum mendirikan sholat id. Jadi sunnah bapak ibu sebelum datang ke sini sarapan dulu, tapi jangan terlalu banyak, tertidur lagi di sini, kekenyangan pagi-pagi, hawa sejuk. Wah ini apa? Jadi jangan terlalu banyak, asal batal. Sunnah ibu, makan itu sunnah. Jangan oh enggak saya masih kenyang, jangan. Sunnahnya walaupun minum air apa? Air putih, minum air putih baru datang ke sini. Jadi disunahkan dalam keadaan sudah makan.
kecuali Idul Adha, sunnahnya tidak. Mandi dan bersih diri sunnah. Mandi subuh tuh sebelum datang sunnahnya mandi, berbersih diri, kuku potong sunnah, berbersih diri. Itu kata Abdullah bin Abbas, kami kalau datang hari Id ngelihat Rasul luar biasa, putih, imamah, wangi, luar biasa. Maka semaksimal mungkin tampilan yang semaksimal mungkin untuk hari Id. Jangan sok, wah saya pengen zuhud, baju kumel zuhud. Ini bukan zuhud itu namanya, lesu. Jangan. Sunnahnya itu gembira, ketemu senyum aja, ketemu besok senyum aja terus tuh. Jangan ada yang cemberut besok ini hari Id. Sunnah itu. Tunjukkan kegembiraan. Ustaz, tapi opor belum matang, nggak usah dipikirkan, nanti itu urusan apa? Itu jangan dibawa-bawa ke tempat apa? Id. Sunnahnya gembira. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maaf, kita senyum, kita menunjukkan kegembiraan. Besok di hari Rebu pagi itu dapat pahala luar biasa. Sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenakan pakaian yang terbaik, bukan yang baru. Ada baru, alhamdulillah. Nggak ada baru juga nggak apa-apa. Yang terbaik yang dimiliki serta memakai wewangian. Sunnah, pakai wangi. Ini sunnah, pakai baju yang terbagus yang kita miliki. Datang di awal waktu. Jangan nunggu, oh khotib paling belum naik. Nunggu khotib naik, belum masih aman. Ini jangan. Datang awal waktu. Kenapa? Kita datang duluan, kita takbir, Allahu Akbar, itu Rasul. Kecuali imam malah disuruh belakangan. Maksudnya datang jangan apa? Dulu imam duduk mana, jamaah belum datang. Nungguin imamnya, nungguin apa? Nungguin jamaah. Sunnahnya itu jamaah sudah siap, imam baru apa? Datang. Ah, ini sunnahnya. Jadi disegerakan. Berjalan kaki saat menuju ke lokasi kalau dekat. Kalau yang jauh jangan. 50 mil di sini ada bubar sampai sini kan. Ini yang apa? Yang dekat sunnah jalan kaki. Sunnah. Jangan pakai mobil, sunnah jalan kaki. Syiar, itu menunjukkan syiar. Zaman dulu itu keluar jalan kaki jadi kelihatan di jalan-jalan itu apa? Terlihat. Ini kalau dekat sekali lagi. Karena lokasi atau situasi kita beda ini. Kalau yang di Indonesia atau di tempat muslim itu banyak dekat-dekat jalan kaki. Berjalan kaki saat menuju ke masjid, kemudian berjalan di tempat yang berbeda sunnahnya. Misalkan ini di gedung kita ada jalan dua begini. Tadi datangnya dari sini, pulangnya sunnahnya dari sini. Sunnahnya jangan dari, kalau memang tempatnya bisa dituju dari dua. Tapi kalau nggak bisa jangan muter-muter, nanti kejauhan. Ini kalau kita bisa lewat depan bisa, lewat belakang bisa. Sudah berangkat nih dari depan, pulangnya sunnah itu. Hanya jalan saja dapat pahala itu, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Idul Adha, kalau Idul Adha takbirnya sampai 3 hari ke depan. Terutama habis sholat nih, kalau Idul Adha habis sholat Isya takbir, sholat subuh takbir. Tapi kalau Idul Fitri hanya selesai khotib turun dari mimbar, nggak ada lagi takbir. Jadi mulai takbir kapan? Mulai takbir kalau sudah sempurna puasa kita dan selesai sholat id selesai. Artinya khutbah turun, khotib selesai. Jadi kapan mulai sunnah takbir itu? Besok setelah berbuka. Jangan terlalu semangat, asar udah apa? Takbiran. Ada juga asar udah takbir. Jangan, sunnahnya itu bukan asar, sunnahnya itu apa? Berbuka. Allah mengatakan, dikatakan kalau sudah sempurna fakabbiru ala ma hadakum. Kalau kamu sudah sempurna puasanya, bertakbirlah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi besok habis berbuka, makanya nggak ngaji lagi. Sunnahnya apa? Takbir, nggak ada taklim lagi sudah. Sebelum itu boleh kita kajian, masih ada sekali lagi sebelum waktu apa? Maghrib. Tapi kalau sudah maghrib selesai, sunnahnya takbir. Takbir. Jadi sekali lagi jangan sebelum maghrib. Takbir terus, malam takbir tapi jangan sampai kebablasan takbir malam subuh lewat. Ini parah lagi ini. Ini kan sunnah takbirnya. Nah, besok menuju ke lokasi, ke tempat sholat kita, bertakbir di masjid, di mobil takbir, jalan, terus masuk takbir, khatib imam ceramah, turun, selesai. Tidak ada lagi takbir. Ustaz, kalau takbiran boleh nggak? Boleh, tapi nggak ada sunnahnya. Siang-siang takbiran, Allahu Akbar, mau ngapain takbiran? Sudah baca aja yang lain, jangan takbir. Karena pahala nggak? Karena nggak dicontohkan, dikhawatirkan kata ulama malah makruh, bukan pada bukan pada tempatnya. Itulah yang disunahkan saat kita di hari Id. Nah, takbir
Ada yang takbir itu dalam madhab Hanafi dan Hambali takbirnya hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya 2 kali. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allah, gitu langsung walillahil ham. Ada yang agak panjang 3. Nah, yang kita cara Syafi'i, cara takbir kita itu diambil dari madhab Syafi'i, dari riwayat Jabir dan Ibnu Abbas. Takbirnya Allahu Akbar. Jadi kita sudah apa? Takbir seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditambahin Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Lagi apa? Ulang lagi. Jadi tambahan yang panjang ini diambil dari riwayat Jabir dan Ibnu Abbas. Karena nanti ada juga saudara kita bid'ah panjang-panjang. Jadi takbir yang benar hanya ini, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selesai. Tambahannya bid'ah. Tuh kan demen banget bid'ah. Baru lebaran masih bid'ah juga apa? Kenapa? Karena kita pakai ini. Jadi nanti kita boleh takbir ini, kita baca. Nah, ibu, saya nggak hafal yang panjang, sudah cukup yang apa? Allahu Akbar, Allah ikutin, tinggal ikut yang pendek, itu cukup. Yang penting kita bertakbir dan insya Allah dapat pahala luar biasa bertakbir di hari Id. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam Al-Quran, walitukabbirullah, hendaklah kalian bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah kasih kepada kalian. Kita selama sebulan bisa puasa, bisa qiyamul lail, bukan karena kehebatan kita, tapi karena hidayah dari takbir kita. Bersyukur, ya Allah Engkau yang maha besar, ya Allah kalau bukan karenamu saya tidak bisa puasa, kalau bukan karenamu ya Allah saya nggak bisa qiyamul lail, kalau bukan karenamu ya Allah saya nggak bisa baca Quran. Semua kita akui adalah nikmat dari Allah. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Silakan. Iya, sebenarnya waktu yang afdol setelah terbit matahari. Nah, setelah terbit matahari, yaitu sekitar misalkan jam berapa nih isyraq sudah keluar semuanya, jam 7 misalkan, jam 7. Nah, itu yang paling afdol kalau memang memungkinkan. Tapi ketika kita lihat ada jarak-jarak, saya tanya memang jaraknya ada yang apa, yang jauh-jauh, maka apa. Nah, tapi kalau nanya afdol yang setelah sempurna terbit matahari, setelah sempurna terbit matahari itu yang afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya zakat profesi. Zakat profesi misalnya per bulannya belum masuk zakat, belum wajib. Nah, tapi kalau dihitung per tahun itu sudah masuk, sudah ini. Ya. Nah, itu bagaimana sudah kena nisab ya? Ya, kalau setahunnya, tapi kalau di hitungan bulan belum. Iya, tapi kan per bulannya dipakai ini itu sehingga tidak nyampe ke dalam nisabnya. Iya, betul. Ya. Itu pertanyaan. Ya, terima kasih. Tapi zakat profesi ini kita lihat, zakat profesi ini maaf karena waktu memang sangat terbatas, jadi belum sempat detail. Tapi alhamdulillah ini sudah dikopi, nanti jamaah kepada jamaah yang ingin mendapatkan kopian ini sudah ada. Jadi bisa ke ya Mas Haji bisa bagian sudah diambil kopinya insyaallah. Nah, ini kita lihat tentang penghasilan atau zakat penghasilan. Ini tentunya zakat penghasilan ini pertama, ini kalau kita bicara tentang pendapat ulama ada 2 macam Ibu ya. Pendapat salaf atau orang yang berpegang hanya dengan Quran dan hadis, tidak ada zakat penghasilan. Karena kenapa zaman dulu tidak ada orang kerja pegawai, tidak ada, yang ada petani, pedagang. Jadi tidak ada pegawai, tidak ada orang kantoran, tidak ada zaman Rasul. Makanya tidak ada namanya zakat penghasilan zaman Nabi. Ini pendapat pertama dan ini banyak dipegang oleh ulama-ulama Saudi. Mereka bilang tidak ada zakat penghasilan. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat ulama-ulama yang banyak dari Mesir, dari Yordan, diantaranya Yusuf Qaradawi. Pernah dengar Yusuf Qaradawi? Nah, ini ulama juga
mereka mengatakan zakat penghasilan ada, walaupun zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Kenapa? Karena kadang-kadang zakat penghasilan orang yang menjadi pegawai, baik wira swasta, dokter, pegawai sipil dan sebagainya, itu kadang-kadang lebih besar hasilnya daripada petani. Petani yang kecil saja ada zakatnya, masa ini tidak ada zakatnya? Jadi seperti itulah akhirnya timbul pendapat yang mengatakan ada zakat penghasilan. Maksudnya nanti ibu kalau ketemu ada ustaz, oh nggak ada zakat penghasilan, oh ini adalah fatwa dari ulama-ulama Timur Tengah banyak. Tapi kalau bilang oh ada, ini pendapat dari ulama Mesir, Yordan dan juga Timur Tengah, banyak juga yang mengatakan ini. Nah kita bicara yang ada ya. Nah yang ada, kalau yang nggak ada sih enak, sudah selesai, nggak ada kan beres. Ini yang ada. Nah yang ada mengatakan seperti ini, zakat penghasilan ini akan dikenakan zakat apabila dalam 1 tahunnya dihitung bisa senilai 85 gram emas. Jadi kalau kita gaji itu dihitung yang pertama ini zakat tahunan. Kalau dihitung tahunan 85 gram emas, atau kalau dihitung gaji diuangkan berapa harus membayar zakat penghasilan tiap bulannya ini. Yang kedua, kalau sudah nilai gaji sebesar 522 kg beras, artinya kalau di harga beras sampai 522 berapa? Saya nggak tahu harga di sini ya, beras itu misalkan berapa harganya, makanan pokok di sini 522 kg diuangkan. Nah gaji kita ternyata senilai itu kena, tapi kalau di bawah itu tidak kena, walaupun dikumpulkan setahun tapi tiap gajinya kurang dari situ, maka tidak kena. Kalau memang seperti ini nilainya dapatnya lebih dari 5 atau sejumlah 522 kg emas, maka dikenakan zakatnya setiap dapat, setiap menerima gaji. Jadi hitungannya bukan akhir tahun. Jadi setiap hasil kerja maka dikeluarkan 2,5% sebelum digunakan kebutuhan pokok. Jadi jangan digunakan pokok dulu, kebutuhan pokok masih nggak cukup. Ini sebelum pas dapat netonya murninya 522 kg, maka dikenakan 2,5%. Di luar, maaf, ini yang harus diperhatikan, setiap dapat setiap hasilnya. Nah contoh ini paling mudah, seperti ini. Kalau memang harga beras ini, kalau ini saya hitungan Indonesia 5.000 misalkan, maka dikali sekian berarti 2.700.000 ini kena. Kalau di sini kan tentunya saya tidak tahu harganya berapa, tinggal dihitung saja harga berasnya. Nah jika Bapak ini contohnya setiap bulannya mendapatkan gaji lebih atau setara dengan sekian, maka wajib membayar dikuasai tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok. Tuh, tanpa dipotong kebutuhan pokok, langsung saat dapat 2,5%. Dan jika kurang dari jumlah tersebut, maka tidak terkena zakat, walaupun kalau dihitung-hitung setahunnya dapat, tapi tiap dapat itu tidak sampai segitu, nggak kena zakat, tidak kena zakat. Ini kata para ulama yang mengatakan zakat penghasilan ada. Nah tinggal dihitung saja ibu ya, nanti tinggal berapa ini insya Allah gampang dikasih cara penghitungannya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Sekali lagi, yang pertama saya atas nama yang mengajar selama 10 hari di tempat ini memohon maaf apabila di dalam perkataan dan perbuatan, tingkah laku, akhlak, budi pekerti yang kurang baik, mohon dibukakan pintu maaf kepada para jamaah. Yang kedua, semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa bertemu kembali di waktu-waktu yang lainnya. Dan juga tentunya saya mengucapkan jazakumullah khair, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya, bantuannya dan juga hadiahnya, Masya Allah yang kemarin. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan tentunya apa yang diberikan kepada kami insya Allah bermanfaat untuk dakwah juga, dan insya Allah bermanfaat untuk kehidupan dakwah menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih wabil khusus tentunya kepada segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, baik dari infonya dan yang lainnya, kepada Bapak Farhad dan yang lainnya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti tenaga waktu yang kita keluarkan untuk memakmurkan tempat ini dalam pengajian-pengajian ini, diganti dengan kebaikan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi